Asal-usul lautan menurut sejarah terbentuknya. Laut terbentuk sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu, yang pada awalnya bersifat sangat asam dengan air yang mendidih dengan suhu sekitar 100 C karena panasnya bumi pada saat itu. Asamnya air laut terjadi karena saat itu atmosfer bumi dipenuhi oleh karbon dioksida. Keasaman air inilah yang menyebabkan tingginya pelapukan yang terjadi yang menghasilkan garam-garaman yang menyebabkan air laut menjadi asin seperti sekarang ini. Sumber air yang membentuk lautan di bumi mulai mendingin akibat mulai berkurangnya aktivitas vulkanik. Di samping itu atmosfer bumi pada saat itu tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari untuk masuk ke bumi. Akibatnya, uap air di atmosfer mulai terkondensasi dan terbentuklah hujan. Hujan inilah yang mungkin berupa hujan tipe mamut juga, yang mengisi cekungan-cekungan di bumi hingga terbentuklah lautan. Secara perlahan-lahan, jumlah karbon dioksida yang ada di atmosfer mulai berkurang akibat terlarut dalam air laut dan bereaksi dengan ion karbonat membentuk kalsium karbonat. Akibatnya, langit mulai menjadi cerah sehingga sinar matahari dapat kembali masuk menyinari bumi dan mengakibatkan terjadinya proses penguapan sehingga volume air laut di bumi juga mengalami pengurangan dan bagian-bagian di bumi yang awalnya terendam air mulai kering. Proses pelapukan batuan terus berlanjut akibat hujan yang terjadi dan terbawa ke lautan, menyebabkan air laut semakin asin. Teori-teori yang mendasari pembentukan lautan kehadiran lautan sebagaimana tampak sekarang ini, tidak terlepas dari proses pembentukan bumi. Karena lautan merupakan bagian dari bumi, sehingga baik asal-usulnya maupun aspek-aspek dan proses-proses selanjutnya merupakan rentetan proses alam yang masih tetap bekerja. Umur bumi sekarang diperkirakan sudah mencapai 4,4 miliar tahun yang lalu. 1. Hipotesa pelepasan lempeng bertolak dari teori kabut oleh Laplace 1796 yang beranggapan bahwa bumi merupakan bagian daripada tata surya, mulanya berasal dari gumpalan-gumpalan kabut yang berputar terpilih, dan seterusnya menjadi cairan pijar hingga terjadi pembekuan akibat penurunan temperatur. Pada kondisi ini bumi dalam keadaan tidak stabil, karena pada bagian dalamnya masih cair dan panas. Sehingga terciptalah kondisi di mana mudah terjadi peretakan-peretakan di antara dua lapisan yang berbeda fase. Terjadinya peretakan-peretakan dan mungkin dalam waktu relatif agak lama, bumi tetap berputar dan bergerak mengelilingi planet induk matahari. Terjadilah pelepasan sebagian lapisan luar dari bumi akibat adanya gaya lemparan sentrifugal tidak seimbang dengan gaya tarikan bumi sentripetal. 2. Teori undasi terlepasnya sebagian permukaan bumi tersebut maka terbentuklah cekungan yang nantinya terisi air, membentuk lautan. Telah dijelaskan oleh Van Bemmelen tahun 1932 sampai tahun 1935 bahwa adanya permukaan bumi yang tidak rata yaitu sebagian cekungan dan sebagian tonjolan pegunungan diakibatkan oleh gelombang turun naik terhadap bagian bumi yang cair, magma. Timbulnya gerakan gelombang tersebut akibat pengaruh pemisahan magma dari yang basah ke yang asam.